menjelaskan salah satu kekerasan yang sering terjadi di sekolah. Mungkin kita sudah sering mendengar atau kita sudah pernah melakukan, yaitu kekerasan secara halus atau bully. Jadi ini adalah salah satu kekerasan yang sering dilakukan atau dialami oleh siswa di sekolah. Bullying atau bully menurut saya adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakui dirinya adalah penguasa di tempat atau lokasi tersebut. Jadi bully itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat, lebih berkuasa dengan sengaja menyakiti dan menakut-nakuti orang yang lebih lemah. Tindakan ini dipersepsikan oleh korban akan berulang lagi dan cenderung sering. Contohnya bullying ini baru saja terjadi di lokasi saya, lokasi magang saya dulu. Di sini videonya sangat viral. Di sini dia membuli temannya. Ternyata yang saya dapat dari situ adalah yang dibully itu adalah adiknya, sedangkan yang membuli adalah yang merasa senior di sekolah. Jadi dia merasa lebih kuat dan sehingga dia membuli adik kelasnya sendiri. Kata bullying digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku kekerasan yang disengaja dilakukan terencana oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih berkuasa terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa tidak berdaya melawan perilaku ini. Bentuk bullying dibagi menjadi dua, yaitu direct bullying dan indirect bullying. Dalam direct bullying dibagi lagi menjadi 5, yaitu verbal bullying, fisik bullying, gestur bullying, extortion, bullying. Bagaimanakah tanda-tanda jika siswa atau seseorang yang sering dibully? Yaitu jadi pemurung, kedua luka memar, baju robek tanpa sebab jelas, yang ketiga malas ke sekolah, yang keempat mengeluh sakit, yang kelima sulit tidur. Adapun dampak dari bullying ini yaitu dampaknya bisa jangka pendek dan jangka seumur hidup. Jangan meremehkan apa yang dirasakan karena itu sangat menyakitkan. Anak-anak sering jadi malas ke sekolah atau takut. Anak-anak merasa sebagai orang yang lemah. Jadi dia menganggap dirinya itu lemah gara-gara dibully terus setiap saat. Kemudian jadi pemurung karena dia itu selalu memikirkan kedepannya bagaimana kedepannya. Jadi bullying itu sangat kekerasan menurut saya, kekerasan yang sangat halus, terencana, tapi efeknya itu jangka panjang. Jadi mengapa siswa itu sering melakukan bully? Karena dia ingin mencari perhatian dari teman-temannya. Karena menurut saya siswa yang sering membuli itu cenderung tidak diperhatikan di rumah. Jadi dia itu ingin diperhatikan di sekolah dengan cara membuli temannya. Jadi saran saya bagi orang tua, Anda seharusnya jadi guru yang harus ada di rumah, membimbing anak-anak kita supaya jangan melakukan perilaku bullying lagi, karena kita sudah tahu dampaknya itu sangat luar biasa. Memang tidak secara langsung, tapi ini sangat bisa membahayakan korbannya. Dan untuk yang korban dari bullying ini, kita harus dekati perlahan-lahan
kita cari masalahnya, kita gali hatinya. Terus kalau kita sudah dapat, kita mulai masuk perlahan-perlahan di situ. Jadi nanti bullying ini termasuk kekerasan yang akan populer di tahun yang akan datang, karena banyak sekali siswa sekarang yang sudah mulai membuli temannya habis-habisan. Jadi ini akan menjadi kekerasan yang viral ke depannya. Mengapa bullying ini sangat populer? Karena bullying ini termasuk kejahatan yang gampang dilakukan dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya bullying lewat HP bisa juga. Jadi ini termasuk kekerasan yang sangat gampang untuk dilakukan. Oke, saya sudah menjelaskan tadi apa itu bullying dan bagaimana dampaknya. Jadi bagi seseorang yang sering melakukan kekerasan seperti ini, saya mau bertanya, bagaimana jika Anda di posisi mereka yang sering kalian bully? Pasti Anda juga merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi pikir apa yang mereka rasakan, baru berkata, baru melakukan sesuatu. Karena dampaknya itu sudah kita tahu tadi, sangat berbahaya sekali. Mungkin sekian dari penjelasan tentang bullying. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menjadi motivasi bagi kita semua, bagi teman-teman semua, khususnya bagi yang sering melakukan kekerasan bullying. Semoga bisa menjadi motivasi dan mengubah sikap Anda. Ya, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekian.